Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasilatun Rohimah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu peran sekolah dan lembaga pendidikan nonformal dan informal sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama, kita bahas yaitu pengertian pendidikan nonformal dan informal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, pendidikan ini itu diselenggarakan untuk masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Adapun beberapa contoh satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung dalam keluarga dan lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan ini berlangsung secara alami, tidak terstruktur dan tidak berjenjang, serta berlangsung sepanjang hayat, mulai dari seorang lahir hingga akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan informal. Contohnya yaitu membentuk watak, karakter, dan kepribadian seseorang melalui proses pembelajaran yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa struktur formal. Nah, hal ini dapat membentuk watak seseorang. Yang kedua yaitu mengasah kreativitas, rasa percaya diri, dan minat individu secara alami. Hal ini bisa dilakukan melalui interaksi sosial dan pengalaman hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada menanamkan nilai-nilai, norma-norma, dan sikap sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, hal ini tuh menunjukkan membuat seorang individu dapat bertanggung jawab dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Adapun peran sekolah dalam pengembangan pendidikan multikultural. Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pendidikan multikultural karena sekolah merupakan salah satu lingkungan sosial pertama tempat anak-anak belajar hidup bersama dan keberagaman. Berikut adalah beberapa peran utama sekolah dalam hal ini. Yang pertama yaitu menanamkan nilai toleransi dan saling menghargai. Sekolah dapat menjadi tempat yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan sikap menghargai. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif. Sekolah berperan menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif bagi semua siswa tanpa diskriminasi. Ini termasuk dalam hal bahasa, adat, pakaian, makanan, dan praktik keagamaan. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan kurikulum multikultural. Pendidikan multikultural dapat dimasukkan ke dalam berbagai mata pelajaran seperti mata pelajaran sejarah, bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini itu untuk memperkenalkan keberagaman budaya lokal maupun global. Selanjutnya yaitu memberi contoh melalui guru dan tenaga pendidik guru. Sebagai panutan, guru harus menunjukkan sikap adil, terbuka, dan menghargai perbedaan dalam interaksi sehari-hari. Sikap ini akan dicontoh oleh siswa secara langsung. Yang kelima yaitu kita bisa mengadakan kegiatan sekolah yang multikultural. Nah, kegiatan seperti hadaya, pertukaran makanan tradisional, atau pameran seni budaya bisa menjadi sarana pengenalan budaya lain dan memperkuat rasa kebersamaan dalam perbedaan. Kemudian, peran lembaga pendidikan nonformal sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Lembaga pendidikan nonformal membekali peserta didik dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku. Proses pembelajaran berbasis multikultural dapat mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok yang berbeda latar belakang, sehingga menumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan belajar yang setara. Nah, pendidikan nonformal membuka akses bagi semua individu tanpa diskriminasi, sehingga setiap orang terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum dan kegiatan berbasis multikultural. Lembaga pendidikan nonformal dapat mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam kurikulum atau modul pelatihan dan kegiatan pembelajaran. Seperti contohnya yaitu pelatihan keterampilan sosial, diskusi lintas budaya, simulasi, serta festival budaya melibatkan berbagai kelompok etnis dan agama.
Yang keempat yaitu membangun kesadaran dan identitas budaya. Pendidikan nonformal membantu peserta didik memahami dan bangga terhadap warisan budaya mereka sendiri. Hal ini penting untuk mencegah konflik nilai dan memperkuat identitas nasional yang inklusif. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan masyarakat dan lembaga lain. Lembaga pendidikan nonformal sering bekerja sama dengan masyarakat, organisasi sosial, dan pemerintah dalam mengembangkan program-program pendidikan multikultural. Kolaborasi ini penting untuk apa sih? Nah, untuk memperkuat sinergi antara pendidikan formal, non-formal, dan informal dalam membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Kemudian peran pendidikan informal sebagai lembaga pengembangan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu ada menjadi lingkungan pertama anak belajar tentang keberagaman. Keluarga dan lingkungan sekitar adalah tempat pertama anak mengenal konsep perbedaan. Nah, disinilah anak mulai belajar memahami perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya dari pengalaman langsung. Yang kedua yaitu membentuk sikap dan nilai sosial sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui interaksi informal, seperti obrolan keluarga atau pengalaman sosial di masyarakat. Anak-anak belajar nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, gotong royong, dan empati terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu media sebagai agen pendidikan multikultural. Televisi, media sosial, film, buku cerita, dan internet memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi anak terhadap budaya lain. Konten yang beragam dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, penghargaan, dan bahkan keterbukaan terhadap budaya yang berbeda. Yang keempat yaitu mendorong interaksi sosial lintas budaya. Yang kelima menjadi jembatan untuk memperkuat nilai dari sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah bisa dikuatkan di rumah dan di lingkungan sosial. Ketika keluarga dan masyarakat juga menanamkan nilai-nilai multikultural, maka proses internalisasi akan lebih kuat dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada contoh praktik baik pendidikan informal dalam pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu keluarga mendorong anak berinteraksi lintas budaya. Orang tua secara sadar mengajak anak bergaul dengan teman dari berbagai suku, agama, dan status sosial. Nah, misalnya nih, saat anak bermain dengan teman yang berbeda keyakinan, orang tua menanamkan sikap menghargai dan tidak membeda-bedakan. Hal ini tuh dapat menumbuhkan anak supaya anak bisa tumbuh dengan nilai inklusif, toleransi, dan terbiasa melihat perbedaan sebagai hal yang biasa. Yang kedua yaitu kegiatan komunitas di lingkungan multikultural. Warga di perumahan atau kampung mengadakan kegiatan bersama seperti kerja bakti, perayaan hari kemerdekaan, buka puasa bersama lintas agama, atau tasyakuran panen. Dan dalam momen ini, mereka akan saling mengenal dan mempererat solidaritas antar budaya. Yang ketiga yaitu orang tua menyediakan bacaan dan film bertema keberagaman. Sebagai orang tua, kita harus memperkenalkan anak pada buku cerita atau film yang mengangkat nilai-nilai persahabatan antar suku, agama, atau negara. Contoh nih, buku anak bertema berbeda tapi bersahabat, atau enggak film animasi seperti Zootopia yang menyampaikan pesan toleransi. Yang keempat, ada diskusi keluarga tentang peristiwa sosial yang multikultural. Nah, saat menonton berita atau sosial media, orang tua mengajak anak berdiskusi tentang kasus intoleransi atau kerukunan. Contohnya nih, kita tanya kepada anak-anak kita, kenapa kita harus menghormati umat lain yang sedang beribadah? Nah, anak diberi ruang untuk bertanya dan membentuk empati. Nah, yang terakhir yaitu teladan dari figur orang tua dan masyarakat. Nah, yang terakhir ada contoh praktik baik pendidikan informal. Yang pertama yaitu kegiatan di sanggar belajar anak. Sanggar belajar yang berada di daerah multi etnis sering mengadakan kelas seni budaya seperti menari, belajar musik tradisional, cerita rakyat dari berbagai daerah. Kegiatan hari budaya di mana anak-anak mengenakan pakaian adat dan membawa makanan khas dari suku mereka masing-masing. Ini membuat anak belajar bahwa setiap budaya punya keindahan dan nilai yang patut dihormati. Yang kedua, pelatihan keterampilan untuk masyarakat multikultural. Lembaga kursus dan pelatihan atau komunitas pelatihan sering mengadakan pelatihan keterampilan, misalnya seperti menjahit, memasak, dan kerjaan tangan. Yang pesertanya ini berasal dari
berbagai latar belakang. Yang ketiga yaitu program keaksaraan fungsional dengan pendekatan budaya. Di daerah pedesaan atau komunitas adat, program keaksaraan membaca atau menulis ini sering disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Yang keempat yaitu pesantren atau lembaga keagamaan yang inklusif. Beberapa pesantren modern atau rumah ibadah membuat program kajian lintas budaya dan atau dialog antar umat beragama secara informal, seperti kajian kebinekaan Islam dan toleransi antar agama, seperti program bakti sosial lintas iman atau lintas budaya. Yang terakhir ada komunitas baca dan rumah literasi. Nah, rumah baca atau komunitas literasi ini sering menjadi tempat anak-anak dan remaja dari berbagai latar belakang berkumpul dan diskusi melalui buku-buku yang bertema toleransi dan keberagaman atau nonton film pendidikan yang diskusi soal nilai-nilai multikultural. Hal ini tuh dapat membuat anak terpapar nilai inklusif dan mulai terbiasa berdiskusi secara sehat tentang lingkungan perbedaan. Selesai. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.